Baik teman-teman, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue si Indora. Gue bisa dipanggil biasanya dengan nama Indora. Ya kali ini gue bakal nge-share kepada kalian tentang penyakit gue yang mungkin lagi proses dalam pemulihan atau lagi proses perbaikan, yaitu dari pola makan, pola pikir, pola ibadah, dan pola-pola kegiatan lainnya teman-teman. Jadi ini gue terkena asam lambung GERD itu di tahun 2024 apa 5 2024 lah, di bulan November kalau nggak salah ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, berarti udah 7 bulan gue terkena asam lambung GERD ini. Jadi apa yang gue rasain itu banyak teman-teman, dari segi kecemasan, panik, terus bingung, terus takut mati, dan banyak pikiran-pikiran yang anehnya lagi. Karena gue ini terkena apa, kalau kata dokter tuh katanya ya, kata penyakit dokter alih dalamnya, jadi gue di tukak lambungnya itu, di dinding lambungnya itu emang udah banyak luka-lukanya, mungkin radang, banyak luka-lukanya di sisi ini, terus udah gitu belum lagi di bagian ususnya, karena di bagian babatnya gue udah gundul katanya karena bulu-bulunya itu ya, jadi banyak bakteri, terus sakitnya sangat luar biasa. Jadi yang gue rasain yaitu sesak napas, kembung, begah, nyeri di angen, nyeri di ulu hati, terus puyeng, terus kelayangan, terus mual, mual, dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan lambung, pokoknya itu semuanya aneh. Pokoknya di perut tuh udah kerasa nggak nyaman. Yang paling nggak enak banget itu terasa jantung berdebar-debar, terus naik ke atas kerongkongan, terus panas, terus batuk-batuk, terus yang paling nggak enak banget itu sesak napasnya. Itu bener dari ulu hati nyelak sampai naik ke kerongkongan, itu sampai sesak napas. Dan pikiran-pikiran yang aneh-anehnya lagi karena karena lambung, mungkin ya karena kecemasan, panik, pikiran yang negatif, dengar ini parno, lihat ini parno, takut ini, takut itu, dan lain-lain. Jadi ya semuanya kata dokter gue jangan terlalu banyak minum obat, berhenti minum obat, terus makanan minuman yang alami-alami, yang segar, yang organik, yang herbal, ya mengatur pola makan, pola ibadah, pola hidup gue, gaya style gue, sampai yang gue harus ubah semuanya. Jadi gue setiap hari itu makan sayur bayam, rebus-rebusan, ya gue bisa makan ya, sayur bayam, sayur walu, sayur wortel, terus rebusannya singkong, ubi, dan pokoknya yang rebus-rebusan, terus ati, terus daging ayam cuman dadanya doang teman-teman ya, terus ikan-ikan, paling ikan pindang, dan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini katanya proses perbaikannya harus selama 3 bulan, makan yang pelan-pelan, jadi jangan masuk makan makanan yang berminyak-minyak, pedas-pedasan, gorengan, pokoknya yang banyak pantangan lah, pokoknya temennya banyak pantangan yang harus nggak boleh dulu dalam beberapa bulannya, mungkin paling lama ya setahun ya, atau paling cepat beberapa bulan. Selama itu tukak lambung gue, dinding lambung gue apa ya namanya, sebisa mungkin harus normal lagi, karena masih kerasa ada nyeri-nyerinya dikit, panasnya, kerubukannya, kembungnya, jadi masih ada gas kritisnya juga. Jadi terus sulit BAB juga, buang air besar, terus nyeri BAB juga, kadang keluar darah, jadi banyak ngefek kemana-mana lah. Jadi di sini gue selama beberapa bulan ini terus-terusan menjaga pola makan, dijaga dari makanannya, pokoknya jangan ada yang minyak-minyakan, asam manis, asam, kecut, pedas, nggak boleh. Terus kayak bumbu, paling bumbu yang diperbolehkan itu kayak bawang merah, bawang putih, bawang daun, garam, mecin, itu diperbolehkan. Yang lainnya nggak boleh, kayak jahe. Kalau kunyit masih boleh ya, kayak ketuncar, ketumbar, dan lain-lain itu nggak boleh. Pokoknya yang berminyakan. Terus apalagi bawang bombay nggak boleh. Terus sayuran ya yang diperbolehkan ya jamur-jamuran, supa-supaan, ya itu ketimun, bonteng,
bayam, itu yang sehari-hari yang gue makan. Jadi terus gue sering konsumsi pepaya juga, buah pepaya, dan singkong rebus, dan ubi rebus juga teman-teman. Jadi gue ini emang udah lama terkena penyakit lambung ini, sebenarnya ini yang finalnya, ini yang parahnya ya teman-teman. Oke, nanti gue sambung lagi teman-teman ya, karena ceritanya panjang sekali di season kedua. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya teman-teman.